Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Sulaksono dengan NIM 1603204167 dari kelas DI 4404 Telkom University. Di sini saya ingin berbagi dengan kalian semua mengenai tentang proyek sosial saya yang membahas tentang SDGs atau yang terkenal dengan Sustainable Development Goals yang dibuat oleh UN, United Nations, untuk program-program mengatasi krisis-krisis global. Di sini saya mengambil poin SDGs nomor 2, yaitu tentang memberantas kelaparan atau mengakhiri kelaparan. Langsung saja. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya SDGs itu. SDGs itu atau Sustainable Development Goals itu merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia juga berperan dalam mengakhiri kemiskinan dan juga ya termasuk kesenjangan juga, dan juga ya melindungi lingkungan gitu. Sustainable Development Goals ini berisi 17 tujuan, salah satunya yaitu nomor 2 tentang mengakhiri kelaparan. Nah, salah satu langkah-langkahnya untuk eh, mendapatkan goals pada SDGs ini, yang pertama adalah kasus paling mendasar kita ambil dari akarnya langsung, yaitu apa? Memperbaiki dan mencegah distorsi dalam pasar agrikultur dunia, termasuk juga menghilangkan eksploitasi pangan oleh para mafia pangan. Itu kenapa? Karena ini adalah akan menjadi sebuah langkah yang besar untuk memberantas kelaparan di dunia khususnya gitu. Seperti kayak para pengungsi, ataupun juga ya beberapa wilayah atau negara yang masih apa ya, tereksploitasi lah kurang lebih seperti itu. Perlulah adanya support dari dunia atau global untuk eee, memberikan solusi dengan masalah ini. Salah satunya apa ya, memperbaiki dulu birokrasi dalam eee, pembagian pasar agrikultura termasuk ekspor, impor, dan juga sebagainya. Dengan itu, pasti akan merubah kepada kesejahteraan sosial gitu, lebih seperti itu. Jadi, kita harus mulai dari akarnya dulu, dari para pemimpin, dari para pemerintah, termasuk kita juga dalam langkah kecil, ya harusnya bisa menyadari bahwa, eksploitasi itu salah. Contoh kecilnya seperti kayak, oknum-oknum yang menimbun minyak, kayak gitu-gitu. Minyak-minyak subsidi, gas subsidi, gitu. Nah, dan selanjutnya ada lagi yang paling penting juga, ya ini mengenai, eee, ibu ibu dan juga bayi. Kenapa? Karena, eee, ibu itu memiliki peran penting di saat, eee, proses mengandung sebuah bayi, itu karena disitulah imun manusia itu dibentuk. Jadi sistem kekebalan tubuh itu tergantung dari, seorang ibu gitu, seorang ibu yang merawat kita. Maka dari itu, ya jangan sampai, eee, seorang ibu itu melahirkan dalam tanda kutip, ya tidak normal karena faktor gizi gitu. Karena itu akan sangat menyedihkan sekali, karena begini, eee, s sudah menjadi hak semua orang bahwasannya, manusia itu hidup ya memiliki kesamaan hak lah gitu di dunia. Nah, maka dari itu, ini akan menjadi sebuah pemantik ketika seorang ibu tidak bisa memberi gizi yang baik kepada, bayinya gitu. Maka ini menjadi faktor penting yang harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dan juga dunia dalam mengatasi SDGs ini. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan sosial, yakni tidak ada kasus kelaparan, bisa membangun negara lebih aman, sejahtera, makmur, adil, dan juga otomatis masa depan akan menjadi terjamin. Nah, di sini
saatnya balik ke diri kita gitu. Apakah kita sudah menyadari kesejahteraan sosial tersebut? Karena saya masih sering merasakan ada ketimpangan sosial gitu. Ya seperti ya masih ada banyak pengemis di jalan, pengangguran, dalam hal yang sederhana yang sering kita lihat di masyarakat. Ataupun juga kita juga sering menonton di beberapa media menjelaskan kalau banyak kasus-kasus kelaparan gitu. Artinya ya masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi dalam peradaban sekarang ini. Nah, langkah kecilnya apa? Langkah kecilnya untuk menuju ke kesejahteraan sosial itu ya kita yang pertama harus memiliki kesadaran dalam empati dan bersimpati. Karena empati dan simpati itu adalah langkah awal menuju, eee, kebaikan gitu. Jadi banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan pertolongan tersebut gitu. Dengan kata lain apa, ya mungkin kita bisa bantu seperti memberikan, bantuan, donasi gitu. Untuk apa? Untuk mendukung mereka agar memiliki kehidupan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Jadi dengan langkah kecil itu kita bisa membangun fondasi kehidupan yang lebih baik, gitu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kita selaku makhluk sosial, semuanya memiliki kesamaan hak untuk hidup. Dengan bersama, kita memberantas krisis pangan dan kelaparan, kita bisa membuat masa depan peradaban lebih baik dan sejahtera. Jadi itu kita harus menyadari bahwasannya kita itu hidup bersosial, tidak individu. Kita harus buka kacamata kita, melihat sekitar kita, apakah mereka memiliki kehidupan yang layak, apakah mereka seberuntung kita, apakah kita sudah bersyukur tentang hari ini. Kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin mengajak pada teman-teman semua, bahwasannya mudah kok cara kita membantu, eee, kawan-kawan kita, membantu tetangga kita, membantu semua orang untuk, eee, hidup dengan taraf yang lebih baik gitu. Langkahnya apa? Yang pertama mungkin yang paling basic adalah, ya tadi, pertama kita harus memiliki perasaan simpati dan empati, yang kedua, kita harus punya kemauan untuk memiliki gerakan, dalam tanda kutip, kita membantu orang-orang yang sedang kelaparan, seperti kayak, ya kita mendonasikan beberapa rezeki kita untuk orang yang membutuhkan, atau kita memberi makan terhadap orang yang sedang lapar gitu. Karena itu akan menjadi, eee, pondasi yang kuat untuk memberantas kelaparan. Itu saja sih, dan juga banyak, eee, platform-platform dan juga wadah-wadah yang menerima donasi. Udah banyak lah ya, seperti ya, bahkan Badan Zakat juga sudah mumpuni untuk itu, dan banyak juga lah aksi-aksi anak muda juga. Beberapa teman-teman kita dari setiap kampus pasti selalu ada yang melakukan program atau gerakan sosial gitu. Jadi sebenarnya mudah kok buat membantu orang, itu mudah. Hanya tinggal kita saja punya nggak keinginan untuk melakukan kebaikan itu. Itu saja sih dari saya. Mungkin di sini ada beberapa poster yang saya buat juga. Ya intinya tidak akan rugi lah apabila kita membangun masa depan dan membangun peradaban lebih baik, karena impact dan feedback-nya juga akan kembali lagi ke kita, gitu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.